Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, kiranya renungan-renungan firman Tuhan memberkati kita. Kembali kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan memasuki edisi Tuhanlah Penolong dan Penjaga, yang dikutip dari kitab Mazmur dari 121 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Puji Tuhan, saudara. Ini pemazmur menyatakan bahwasanya Tuhanlah yang menjadi penolong dan penjaga kita. Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap. Dikatakan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap sampai selama-lamanya. Betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan menjaga dan menolong kita, saudara, di setiap waktu kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini dan ancaman, kita membutuhkan pertolongan yang sejati dalam kehidupan kita, yang hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada kita diperhadapkan banyak hal, persoalan, pergumulan, tantangan, tekanan, bahkan ancaman-ancaman. Ya, saudara, dan kita sangat membutuhkan pertolongan untuk kita bisa lepas dari semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, dari semua pergumulan, tekanan-tekanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun di sini pemazmur memperkenalkan bahwasanya Tuhanlah satu-satunya penolong. Diungkapkan dalam ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, saudara, ketika kita mengalami suatu pergumulan, kadangkala kita rindu atau ingin mencari pertolongan itu dengan begitu mudah, secepat mungkin, saudara. Bahkan kita kadangkala berusaha mencari pertolongan itu dari orang-orang di sekeliling kita, dari orang-orang terdekat kita. Tetapi saya mau sampaikan bahwasanya pertolongan manusia itu terbatas. Dan kadangkala ketika kita membutuhkan atau berharap pertolongan dari manusia, itu bisa mengecewakan. Oleh sebab itu dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, pemazmur ini mengungkapkan, saudara, bahwasanya ia mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung, ke tempat yang tinggi untuk mengharapkan suatu pertolongan. Kadangkala kita pun seperti itu. Kita mengharapkan pertolongan kita datang dari tempat yang tinggi, dari orang-orang yang lebih tinggi dari kita, dari orang-orang yang lebih diberkati dari kita, dari orang-orang yang punya kedudukan lebih tinggi dari kita, dari orang-orang yang lebih pintar dari kita. Tetapi pertolongan itu kadangkala tidak kita dapatkan. Justru yang kita dapatkan itu kadangkala mengecewakan. Ya, kita harapkan dari orang-orang yang lebih tinggi dari kita, sudah. Sebab pandangan kita arahkan kepada orang yang lebih tinggi bagaikan ke gunung-gunung, tetapi kita tidak memperolehnya. Ya, justru seringkali kita kecewa, ya, dengan pengharapan kita akan manusia. Benarlah apa yang diungkapkan oleh kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-17, bahwasanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh sebab itu jangan mengandalkan manusia, jangan berharap pertolongan kepada manusia, tetapi harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Andalkanlah Tuhan satu-satunya sebagai penolong dalam kehidupan kita. Ya, dalam kitab Yesaya, dalam Yesaya pasalnya yang ke-31, dikatakan dalam ayatnya yang pertama, ketika umat Tuhan pergi ke Mesir meminta pertolongan, justru dikatakan dalam kitab Yesaya 31, celakalah, katanya. Ayatnya yang pertama, Yesaya 31 ayat pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan
yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, yang meminta pertolongan kepada Mesir, yang memiliki kuda-kuda yang banyak, yang memiliki kereta yang canggih, tetapi tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Untuk itu pertolongan kita bukan manusia, pertolongan kita saudara bukan dari segala alat-alat yang sudah canggih, yang sudah maju, tidak. Pertolongan kita bukan dari harta benda, ya, tetapi pertolongan kita satu-satunya adalah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apakah mungkin pergumulan soal ekonomi, apakah pergumulan soal sakit penyakit, apakah pergumulan kita soal nikah rumah tangga, apakah pergumulan kita soal anak kita, membesarkan anak kita, menyekolahkan anak kita, atau mungkin juga pergumulan kita soal pelayanan, saudara, atau mungkin pergumulan kita soal kehidupan kita sehari-hari, yang sanggup untuk menolong kita, melepaskan kita dari semua itu hanyalah Tuhan satu-satunya. Ya, saudara yang terkasih, jangan mengharapkan pertolongan daripada yang lain, tetapi harapkanlah pertolongan itu satu-satunya dari Tuhan saja. Celakalah orang yang meminta pertolongan, katanya, kepada Mesir. Kepada Mesir yang memiliki kuda-kuda yang banyak, bahkan kereta-kereta yang begitu canggih, tetapi tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan. Ya, maka nanti tergelincirlah orang yang menolong dan jatuhlah juga orang yang ditolong. Tetapi Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan. Bukan hanya memberi pertolongan, dikatakan juga bahwasanya dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-121 tadi, saudara, dikatakan bahwasanya Tuhanlah juga yang sanggup menjaga kita. Tuhan yang sanggup melindungi kita, baik menjaga hati kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita, serta setiap langkah kita. Penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap. Artinya siang malam, selama-lamanya, setiap waktu Tuhan mampu dan sanggup menjaga kita. Kita pribadi belum tentu sanggup menjaga diri kita. Kita pribadi belum tentu sanggup menjaga pasangan kita. Kita pribadi belum tentu sanggup menjaga anak kita dengan baik, dengan sempurna. Tetapi Tuhanlah penjaga, ya saudara, yang sanggup menjaga kita setiap waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Dikatakan, terhadap apa Tuhan akan menjaga kita? Kita lanjutkan dalam ayatnya yang ke-6. Mazmur 121 dalam ayatnya yang ke-6, terhadap apa Tuhan menjaga kita? Ayatnya yang ke-6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ya, matahari pada siang, bulan pada malam, berarti 24 jam. Ya, kita akan dijaga. Ya, tidak akan menyakiti engkau. Matahari tidak akan menyakiti pada siang, bulan tidak akan menyakiti pada malam hari. Artinya saudara, hal-hal yang menyakiti kita, ya, hal-hal yang menyakiti kita siang dan malam, maka Tuhan akan melindungi kita dari semua itu. Tuhan akan menjaga kita 24 jam dalam satu hari. Ya, Tuhan akan menjaga kita setiap waktu dari segala sesuatu yang akan menyakiti kita, baik yang menyakiti hati kita, yang akan menyakiti jiwa kita, termasuk yang akan menyakiti tubuh kita. Tuhan sanggup menjaga kita 24 jam. Ya, sudah, dari matahari dan bulan. Matahari itu siang, bulan itu malam. Jadi siang dan malam kita dijaga. Dari mana? Ya, sudah, dari hal-hal yang menyakiti. Ya, bagaikan matahari dikatakan tadi, tidak menyakiti engkau di waktu siang. Ya, ada banyak hal dalam hidup ini yang sering menyakiti kita, saudara. Tetapi Tuhan sanggup untuk menjaga dan melindungi kita.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, Tuhan juga akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Ingat ya, dari segala. Ya, jadi bukan hanya dari satu sisi saja. Bukan hanya celaka kena tabrak motor, ya, atau kendaraan, tidak, tetapi dari segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan meluputkan kita dari maut, dari celaka. Dalam kehidupan kita setiap hari kepada kita diperhadapkan, ya saudara, celaka maut. Dalam perjalanan kita bisa diperhadapkan dengan celaka. Dalam pekerjaan yang mengandung risiko juga, saudara, kita bisa diperhadapkan dengan celaka. Ya, bahkan dalam segala hal, termasuk dari bencana-bencana, ya saudara. Nah, Tuhan mampu menjaga kita dari semua itu. Jadi kalau setiap hari kepada kita diperhadapkan celaka, apakah di jalan, apakah di pekerjaan, apakah di rumah, ya saudara, di mana saja, Tuhan akan menjaga, melindungi kita dari semua celaka-celaka ini, sehingga kita boleh merasa aman dalam perlindungan, dalam naungan Tuhan yang sempurna. Bahkan yang ketiga dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan juga akan menjaga kita keluar dan masuk. Keluar dan masuk itu artinya, saudara, ketika kita keluar dari rumah, Tuhan akan menjaga kita. Ketika kita masuk pun ke dalam rumah, Tuhan akan menjaga kita. Ketika kita masuk kepada kota, satu kota, Tuhan akan menjaga kita. Ketika kita keluar dari kota itu, kita juga akan dijaga oleh Tuhan. Ya saudara, keluar masukmu, kemana saja kita keluar, kemana saja kita masuk, Tuhan akan menjaga. Tuhan akan melindungi, menaungi kita dengan sempurna. Itu sebabnya jangan mencari pertolongan kepada yang lain, jangan mencari perlindungan kepada yang lain, saudara, tetapi carilah pertolongan kepada Tuhan dan perlindungan kepada Allah yang sanggup menjaga kita siang dan malam dari segala sesuatu yang menyakiti kita. Ya saudara, Tuhan sanggup untuk menjaga, bahkan juga dari celaka maut, dari kematian, dari sakit penyakit. Tuhan sanggup untuk menjaga kita. Termasuk Tuhan akan menjaga kita ketika kita keluar, ketika kita masuk, baik dari rumah, baik ke pekerjaan, ya saudara, bahkan kemana saja. Ya, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menaungi kita. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan sebagai pelindungmu, sebagai penjagamu, bahkan sebagai penolongmu dalam kehidupanmu setiap waktu sampai selama-lamanya. Kiranya penyertaan Tuhan atas kita di dalam kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya. perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
selalu